Selamat pagi, salam jumpa, salam sehat, dan salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur dan berterima kasih Tuhan masih kita rasakan hingga saat ini. Kita akan merenungkan sabda Tuhan untuk mendasari aktivitas kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu pada hari ini. Kami memohon hikmat-Mu untuk bisa mengerti saat kami membaca dan merenungkan sabda-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, bacaan kita pada hari ini terambil dari Filipi 1 ayat 21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sampai sedemikian pembacaan kita. Yang berbahagia ialah kita membaca, merenungkan, dan melakukan sabda Tuhan. Saudara, tema kita pada hari ini adalah hidup untuk Kristus. Saudara, seorang ibu dalam kedukaannya yang mendalam, ia ditinggal oleh suaminya. Ibu ini masih memiliki 2 orang anak yang masih bersekolah. Sang ibu, semasa ia bersama dengan suami, ia merasakan bagaimana perjuangannya sebagai istri tidaklah mudah. Sebelum suaminya meninggal, sang istri terus mengingatkan suaminya untuk berhenti begadang, untuk berhenti merokok. Tetapi hal tersebut tidak dihiraukan oleh sang suami. Hingga pada akhirnya pun apa yang ia lakukan tersebut membuat dirinya tidak mampu bertahan lagi dalam kehidupannya. Kita tahu bahwa hidup kita di tangan Tuhan. Tetapi kalau kita tidak bertanggung jawab, maka kita akan menderita dan mengalami sakit penyakit. Saudara, yang mau kita lihat bagaimana sang ibu ini merasakan bahwa semasa sang suami hidup, ia terus berjuang. Dan ia mengutip bacaan kita pada hari ini. Bagaimana hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Sepanjang hidupnya, ia terus melayani suaminya. Meskipun ada hal-hal yang tidak ia sukai dari kebiasaan suami untuk begadang, kebiasaan suami untuk kurang menjaga kesehatannya dengan baik. Tapi ketika sang suami meninggal, sang ibu juga mengatakan bahwa inilah yang terbaik yang Tuhan berikan. Setelah selama ini ia terus berupaya menolong dan memberikan pelayanan terbaik. Saudara, hidup kita di tangan Tuhan. Hidup atau mati, kita tetap berada di dalam penyertaan kasih Tuhan. Hidup dan mati kita juga harus lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Hidup mati kita juga tentunya berada di tangan Tuhan. Maka dari itu, saudara, kita perlu memahami lebih dalam bagaimana kita mengikut Tuhan di dalam tugas dan tanggung jawab kita. Apapun yang menjadi tantangan kita, beban persoalan kita, mari kita tetap melihat bagaimana campur tangan Tuhan akan selalu hadir. Dan Tuhan akan memberikan pertolongannya kepada kita. Asal kita tetap setia, tetap melakukan tugas peran kita sebaik-baiknya. Saudara, kita harus terus menempatkan Tuhan di dalam tugas dan tanggung jawab kita di atas segalanya. Kita tetap melihat dan memandang meskipun kita mengalami kesulitan, mengalami pergumulan yang tidak mudah. Kita ingat bagaimana Rasul Paulus juga memberikan teladan kepada kita. Bagaimana dia terus berupaya sebaik-baiknya sepanjang dia masih hidup. Dan kalaupun dipanggil oleh Tuhan, itu adalah sebuah keuntungan bahwa ia akan berjumpa dengan Allah yang telah menciptakan dia, yang telah menolong dia mengubahkan hidupnya. Mari saudara, kita hidup bersandar kepada Tuhan
dan meyakini bahwa Tuhan hadir di dalam apapun yang kita alami, bahkan kesulitan yang kita alami. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Izinkanlah kami terus mengikut Engkau. Izinkan kami untuk terus memahami bahwa hidup kami adalah untuk terus berkarya. Kami serahkan hidup kami pada hari ini. Semoga hikmat-Mu menolong kami. Dan hikmat-Mu juga senantiasa menyelamatkan kami dalam apapun yang kami kerjakan. Demi Kristus kami berdoa. Amin.